Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arseka Prasetya Official. Di video yang kedua ini kita akan belajar melanjutkan video yang pertama tadi, bagaimana merancang aktivitas pembelajaran yang mampu mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, jika kita merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, itu kuncinya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan efektif. Berikut akan kami berikan langkah dan contoh aktivitas yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa saja langkah-langkah merancang aktivitas pembelajaran tersebut? Jadi yang pertama, yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Pastikan Anda memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, apa yang ingin dicapai siswa setelah aktivitas itu. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam merancang aktivitas siswa atau aktivitas pembelajaran. Yang kedua adalah pilih metode dan teknik yang sesuai. Pilih metode dan teknik pembelajaran aktif yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ini bisa satu, dua, atau campuran teknik yang dipakai, yaitu misalkan berupa diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, simulasi, dan sebagainya. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode dan teknik yang sesuai. Yang ketiga adalah menyiapkan materi dan sumber daya. Kumpulkan semua materi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ini, termasuk bahan bacaan, alat peraga, teknologi, dan sumber daya lainnya. Setelah Bapak Ibu melakukan 3 langkah tersebut, maka dapat melanjutkan di langkah yang keempat, yaitu mendesain langkah-langkah aktivitasnya. Silakan rancang langkah-langkah aktivitas secara detail, termasuk instruksi untuk siswa, alokasi waktu, dan mekanisme evaluasi. Pastikan ada keseimbangan antara teori dan praktek di dalamnya. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Pastikan lingkungan belajar kondusif untuk partisipasi aktif. Ini termasuk penataan ruang kelas, alat-alat yang mendukung, dan suasana yang mendukung keterbukaan dan kolaborasi. Setelah melakukan tersebut, maka Bapak Ibu bisa untuk segera melakukan yang namanya pembelajaran. Baik, sekarang akan saya berikan contoh aktivitas pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa. Contohnya adalah diskusi kelompok kecil. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Apa langkah-langkah dalam diskusi kelompok kecil ini? Yang pertama, bagilah siswa menjadi kelompok kecil 3-5 orang misalkan. Berikan setiap kelompok topik atau pertanyaan untuk didiskusikan. Beri waktu yang cukup untuk berdiskusi. Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada atau di depan kelas ya. Fasilitasi diskusi kelas untuk meninjau kembali dan mendalami topik yang dibahas. Itu adalah contoh dari diskusi kelompok kecil. Apakah ada yang lainnya? Oke, saya berikan contoh berikutnya, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mendorong penerapan pengetahuan dalam situasi nyata dan mengembangkan keterampilan kolaborasi. Gimana sih langkah-langkah untuk membuat PBL ini? Yang pertama adalah jelas, tentukan proyek yang relevan dengan materi pelajaran. Berikutnya, bagilah siswa menjadi tim kecil. Berikan panduan proyek termasuk tujuan, tugas, dan kriteria penilaiannya. Sediakan waktu untuk melakukan penelitian, diskusi, dan pelaksanaan proyek. Minta setiap tim mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas atau kepada kelas. Adakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk refleksi dan umpan balik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapati langkah-langkah seperti ini, bisa langsung dipakai, tinggal dikembangkan saja. Teknik yang aktif seperti apa sih? Oh, saya mau pakai yang diskusi. Oh, aku mau pakai yang PBL, monggo. Akan saya berikan contoh berikutnya Bapak Ibu. Ada juga yang namanya simulasi dan role playing. Ya, tujuannya apa?
untuk meningkatkan pemahaman konsep melalui pengalaman praktis dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Jadi, dalam simulasi dan role playing ini nanti akan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa, Pak Aris? Langkah-langkahnya adalah satu, pilih skenario yang relevan dengan materi pelajaran. Kemudian, bagilah peran kepada siswa dan jelaskan konteks skenario tersebut. Biarkan siswa berakting ya, sesuai peran mereka dalam skenario. Lakukan debriefing setelah simulasi untuk mendiskusikan apa yang telah dipelajari. Hubungkan hasil simulasi dengan konsep yang dipelajari. Ini yang kadang-kadang saya pernah lakukan di dalam kelas yang pernah saya bimbing ya. Jadi ketika pelajaran tentang proklamasi, maka di situ saya memberikan skenario tentang proklamasi. Kemudian saya minta 1, 2, sampai 3 anak itu untuk berperan tokoh tersebut. Kemudian dari penokohan itu akhirnya mereka berdiskusi atau mendiskusikan dengan kelas kira-kira peran tokoh ini apa ya, ngapain dan sebagainya, sehingga nanti dari hasil refleksi atau simulasi itu ada konsep yang dihubungkan dengan konsep-konsep pelajaran yang sedang dipelajari itu ya. Jadi itu simulasi dan role playing. Nanti juga ada Bapak Ibu yaitu think, pair, share ya. Jadi yaitu berpikir, bekerja sama, dan nge-share. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan individu dan kolaboratif dalam pembelajaran. Apa sih langkah-langkah think, pair, share ini? Yang pertama adalah dengan cara satu, ajukan pertanyaan atau masalah kepada siswa. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di tengah kelas gitu ya, ngasih sebuah permasalahan. Kemudian berikan siswa waktu untuk memikirkan jawabannya sendiri. Biarkan dia berpikir. Ya, minta siswa berpasangan dan mendiskusikan jawaban mereka, pair ya, kerjasama untuk mendiskusikan jawaban satu orang dengan siswa yang lainnya. Ajak pasangan untuk berbagi hasil diskusinya dengan kelas, yaitu share. Menurut kami berdua, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bla 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 bla, misal seperti itu. Yang terakhir adalah fasilitasi diskusi kelas berdasarkan jawaban yang telah diberikan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam think, pair, share. Ada dong, yaitu gallery walk. Ya, ini yang sering saya katakan sebagai pameran ya. Jadi kalau di pelajaran sejarah itu saya sering, ayo anak-anak kita sekarang melakukan pameran gitu. Lupa pameran apa? Nah, saya jelaskan akhirnya. Jadi tujuannya adalah untuk memfasilitasi berbagi ide dan umpan balik yang konstruktif ya, di mana langkah-langkahnya minta siswa membuat poster atau proyek terkait topik yang dipelajari. Jadi misalkan kalau saya itu ada poster ya, atau infografis atau mind map ya. Kemudian pajang hasil karya siswa di sekitar kelas. Jadi karya-karya tadi silakan ditempel ya di dinding kelas. Kemudian biarkan siswa berjalan mengelilingi kelas untuk melihat hasil karya teman-teman mereka. Jadi biarkan kelompok atau nanti bergantian ya, mereka berkeliling seperti kayak pameran gitu, nonton karya-karyanya teman yang tadi. Sediakan waktu untuk siswa memberikan umpan balik tertulis atau lisan. Jadi biarkan dia nanti berkomentar ya. Oh ini materi ini bla 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 bla, seharusnya bla bla bla. Nah, menurut saya bla 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 gitu. Yang terakhir, adakan diskusi untuk merefleksikan dan menilai hasil karya. Itu adalah contoh dari langkah-langkah gallery walk. Nah, dengan merancang aktivitas pembelajaran yang interaktif dan berfokus pada partisipasi aktif siswa, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Aktivitas ini tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran yang lebih baik, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting sekali, yaitu seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, sekarang bagaimana? Nah, setelah Bapak Ibu tadi tahu ya, merancang pembelajaran yang aktif seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, sekarang kita akan coba untuk merancang langkah-langkah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya ya?
Merancang langkah-langkah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan atau istilahnya pakem memerlukan perencanaan yang matang dan pendekatan yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Berikut kami akan memberikan contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pakem. Gimana langkah-langkahnya? Yuk kita menuju ke TKP. Yang pertama jelas, seperti yang pertama tadi saya jelaskan di depan ya Bapak Ibu, persiapan sebelum pembelajaran. Silakan menentukan tujuan pembelajarannya apa. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. SMART. Ya. Jadi silakan tentukan tujuan pembelajarannya dulu. Kemudian, ini contohnya ya. Apa sih contoh dari tujuan pembelajaran yang bisa diukur, spesifik, dan relevan itu? Ya, contohnya ini. Siswa mampu menjelaskan siklus air dengan menggunakan diagram dan menjelaskan setiap tahapan dengan detail. Nah, itu ya contohnya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, susunlah rencana pelajaran atau menyusun rencana pelajaran. Rencanakan rangkaian kegiatan yang mencakup berbagai metode pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Persiapkan bahan dan alat peraga yang akan digunakan. Nah ini ya, ini untuk menyusun pembelajaran. Yang berikutnya adalah menyiapkan sumber daya. Kumpulkan semua materi dan alat yang diperlukan seperti bahan bacaan, video, alat peraga, dan teknologi yang akan digunakan. Maka itu adalah persiapan sebelum pembelajaran. Nah, kemudian gimana langkah-langkah pelaksanaan dalam pembelajarannya? Nah, setelah tadi Bapak Ibu sudah tahu nih tentang rencana sebelum pembelajaran, sekarang langkah-langkah pembelajarannya. Di langkah-langkah pembelajaran, di bagian pendahuluan, nah ini sering Bapak Ibu ya, pendahuluannya. Jangan pendahuluan tuh tiba-tiba berdoa, ngabsen gitu ya. Itu terlalu ya Bapak Ibu, terlalu umum ya. Gunakan ice breaking. Nah, untuk pendahuluan gunakan ice breaking. Mulai dengan kegiatan pemanasan yang menyenangkan untuk membangkitkan semangat siswa, seperti permainan singkat atau pertanyaan pemicu ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan motivasi dan tujuan dalam pendahuluan. Sampaikan tujuan pembelajaran dengan cara yang menarik, misalnya menggunakan cerita atau video pendek. Nah, itu adalah kegiatan pendahuluan. Di kegiatan intinya ngapain? Di kegiatan inti ada beberapa langkah-langkah dalam pakem. Yang pertama pembelajaran A, aktif. P, A, pembelajaran aktif. Aktif contohnya apa? Diskusi kelompok kecil. Nah, ini saya memberikan satu teknik pembelajaran aktif yang pertama, diskusi kelompok kecil. Bagilah siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan atau topik yang relevan. Misalnya, diskusikan bagaimana air menguap dan turun kembali sebagai hujan. Setelah diskusi, ada juga teknik hands-on activity. Ajak siswa melakukan eksperimen sederhana tentang siklus air menggunakan alat dan bahan yang disediakan. Nah, itu adalah yang aktifnya. Kreatifnya seperti apa Pak Haris ya? Yang kreatif misalkan dalam kegiatan inti ini siswa bisa melakukan proyek kreatif. Minta siswa membuat diagram atau model 3D siklus air menggunakan bahan daur ulang. Dan nanti ada juga brainstorming, yaitu apa? Misalkan setelah mereka melakukan kegiatan tadi, adakan sesi brainstorming untuk mencapai cara-cara kreatif dalam mempresentasikan siklus air, seperti membuat lagu atau drama pendek. Nah, itu adalah dalam kegiatan aktif, yaitu aktif dan kreatif. Kemudian ada juga paikem. Ada pakem atau paikem, I-nya adalah inovatif. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi inovatifnya. Gunakan teknologi interaktif, gunakan aplikasi atau simulasi digital untuk memvisualisasikan siklus air misalkan. Pembelajaran terbalik atau flip classroom. Berikan siswa materi pembelajaran berupa video untuk dipelajari di rumah dan gunakan waktu di kelas untuk diskusi mendalam dan proyek. Yang terakhir adalah menyenangkan.
Menyenangkan misalkan dengan cara permainan edukatif ya, yaitu mainkan permainan terkait topik ya, seperti kuis interaktif atau bingo, siklus air dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan role playing, minta siswa berperan sebagai elemen air dan menunjukkan perjalanan mereka melalui siklus air dalam bentuk drama. Nah itu ya. Nah setelah kegiatan ini berlangsung, ditutup dengan namanya penutup. Nah, biasanya Bapak Ibu penutup apa? Anak-anak sudah jelas, refleksi, doa. Jangan ya Bapak Ibu ya. Gunakan refleksi ini mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Misalkan melalui jurnal belajar atau diskusi kelompok. Dia menuliskan apa saja yang dia dapatkan dalam pembelajaran hari itu. Kemudian bisa juga dengan feedback. Memberikan umpan balik positif dan konstruktif kepada siswa. Oh iya, tadi yang dilakukan si kelompok ini sudah bagus, bla 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 dan sebagainya. Dan tentunya ada kesimpulan atau ditambah dengan PR atau tugas rumah, boleh ya. Ringkas poin-poin penting dan berikan tugas rumah yang kreatif seperti membuat video pendek yang menjelaskan siklus air. Nah itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah rangkaian dari kegiatan penutup. Nah, untuk evaluasinya bagaimana? Untuk evaluasi atau tindak lanjutnya, kita bisa menggunakan penilaian. Penilaiannya gunakan berbagai metode penilaian untuk mengevaluasi pemahaman siswa seperti tes tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio. Misalkan seperti itu. Pastikan penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Di refleksi guru, nanti evaluasi ini efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi silakan dievaluasi efektivitas pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kumpulkan umpan balik dari siswa mengenai kegiatan yang mereka sukai dan tantangan yang mereka hadapi. Yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Sesuaikan rencana pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Berikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Nah, khusus untuk tugas kita atau tugasnya Bapak Ibu dalam diklat ini nanti hanya sampai ini saja, yaitu sampai penutup, karena kita adalah merancang tahun ajaran baru dengan pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya apa? Kita mendesain langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari pembukaan, ini ya, pendahuluan, kegiatan inti, kemudian sampai dengan penutupnya saja. Sedangkan ini kami anggap Bapak Ibu sudah siap ya, sudah menyiapkan, tidak perlu dilaporkan. Dan ini nanti sebagai bahan evaluasi setelah rencana tadi dilaksanakan. Jadi ini nggak perlu dituliskan seperti itu ya. Hanya cukup seperti RPP, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya kegiatan pembelajaran menggunakan pakem yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya misalkan tema siklus air. Pendahuluannya ice breaking. Permainan mencari kata terkait siklus air. Motivasinya tampilkan video animasi singkat tentang siklus air. Kegiatan intinya ada diskusi kelompok. Siswa berdiskusi tentang proses evaporasi dan kondensasi dalam kelompok kecil. Eksperimennya, mereka membuat model siklus air sederhana di dalam toples kaca. Nanti ada proyek kreatifnya. Siswa membuat diagram siklus air menggunakan bahan daur ulang. Teknologi interaktifnya, siswa menggunakan aplikasi simulasi untuk mempelajari siklus air. Kalau permainan edukatifnya, bermain siklus air bingo untuk mengulang konsep yang telah dipelajari. Itu ya. Dan nanti penutupnya Bapak Ibu ada refleksi, diskusi kelas tentang apa yang telah dipelajari dan penemuan yang menarik yang telah mereka pelajari. Dan di kesimpulannya, guru merangkum pelajaran hari itu dan memberikan tugas membuat video pendek tentang siklus air. Nah, dengan merancang aktivitas pembelajaran yang mencakup elemen aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memotivasi siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajarnya. Nah, nanti Bapak Ibu di video yang ketiga kita akan belajar sama-sama ya untuk menyusun membuat RPP-nya tadi dengan cara yang cepat. Ya, setelah Bapak Ibu tadi tahu teorinya, nanti bikin tugasnya saya kasih trik-triknya. Dengan cara cepat, bagaimana bisa membuat metode pembelajaran yang pakem. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tunggu di video yang ketiga, masih dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.